Stop. Jangan di skip. Karena video ini akan membuatmu tidak akan miskin di masa depan. Kali ini kita akan membahas soal uang. Oke, kita mulai. Apa itu uang? Ya, benar. Sebuah media pertukaran. Sekarang saya tanya, apakah kamu memilih membeli kopi seharga 15.000 atau 60.000? Coba dipikirkan. Sekali lagi, apakah kamu memilih membeli makanan seharga 20.000 atau 100.000? Coba dipikirkan. Mungkin banyak orang yang akan menjawab, saya akan memilih membeli kopi harga 60.000 atau makanan harga 100.000 jika saya memiliki uang yang banyak. Maka, uang berperan sebagai tolak ukur value atau nilai, karena dapat mengukur daya beli dan memberikan indikasi nilai relatif. Dalam buku Psychology of Money, orang yang bisa menggunakan uang dengan baik bukanlah orang yang memiliki pengetahuan luas tentang uang, tetapi dia yang tahu bagaimana memperlakukan uang. Poin yang perlu digarisbawahi adalah perilaku kita terhadap uang. Bagaimana kita memperlakukan uang itu? Coba simak dua kisah ini. Kisah yang pertama, ada salah seorang yang bekerja sebagai petugas kebersihan di perusahaan swasta. Gajinya tidak banyak, dan dia hidup secara sederhana. Dia orang yang rajin menabung, dan di akhir hayatnya, dia mampu mengumpulkan uang yang banyak untuk diwariskan dan disumbangkan. Kemudian, kisah yang kedua, ada salah seorang pengusaha kaya raya. Sepanjang hidupnya, dia sangat boros, selalu memilih membeli barang yang mahal, makanan yang mahal, dan gaya hidupnya serba mahal. Kemudian, nasib buruk menimpanya ketika perusahaannya mengalami kekacauan. Dia menjadi bangkrut, dan dia memiliki banyak hutang. Jadi, perbedaan nasib dari kedua orang ini bukan berdasarkan tingkat intelektual mereka, melainkan bagaimana cara mereka memperlakukan uang. Kisah yang pertama adalah orang yang sederhana yang mampu mengelola uangnya, dan kisah yang kedua adalah orang yang boros dan tidak becus mengelola uangnya. Kesuksesan keuangan merupakan soft skill perilaku kita soal uang, bukan seberapa banyak yang kita tahu soal uang. Saya adalah seorang karyawan di salah satu instansi pemerintahan di daerah saya. Penghasilan saya tidak bisa dibilang banyak. Saya adalah orang yang konsumtif dan sering menghabiskan uang saya dengan liburan. Di akhir bulan, ketika uang simpanan saya mulai menipis, di sanalah saya mulai irit mengelola uang saya. Dan saya yakin, banyak orang di luar sana yang sama seperti saya, yang masih belum bisa mengelola uangnya. Saya sadar, perilaku saya salah terhadap uang. Kenapa saya tidak memperlakukan uang saya sama seperti ketika uang yang ada di dompet saya mulai menipis? Dengan irit, bisa membedakan mana yang kebutuhan dan mana yang hanyalah keinginan. Saya sadar, saya butuh perubahan. Kita perlu berubah. Karena saya yakin, kita semua tidak ingin bekerja keras di hari tua nanti. Kita ingin menikmati hidup kita, serba kecukupan, dan bahagia dengan orang yang kita cinta. Oke, kembali soal uang. Ada sebuah fenomena miris yang terjadi setiap tahunnya. Waktu saya masih kecil, ketika berada di bangku sekolah dasar, saya cukup dengan uang jajan 500 perak. Udah bisa mengganjal perut saya sebelum pulang sekolah. Dan ketika sudah menginjak pendidikan yang lebih tinggi lagi, uang yang 500 perak itu nilainya semakin menurun dan menurun. Bahkan sekarang ini, apa yang bisa kita beli dengan uang 500 perak? Untuk parkir saja, kita membutuhkan setidaknya 2.000, bahkan lebih. Iya, inilah yang dinamakan inflasi. Bukan soal harga barang yang naik, tapi nilai dari uang itu yang menurun. Kita tidak bisa menghindar dari inflasi, tetapi kita bisa mengatasinya dengan investasi. Menabung itu baik, tetapi tidak bisa terhindar dari inflasi. Kita harus membuka mata soal ini. Kita harus bekerja keras di usia muda kita. Kita harus cerdas,
memperlakukan uang kita. Saya yakin orang-orang yang mengerti soal uang itu memimpikan tidak bekerja mencari uang, melainkan uang yang bekerja untuknya. Inilah yang dinamakan passive income. Entah dengan investasi atau berjuang keras membangun usaha. Dan untuk melangkah lebih jauh ke arah sana, kita perlu memperbaiki perlakuan kita soal uang. Akhir kata dari saya, semoga bermanfaat.